power. Service elevators have to work on a separate path. Film akan menceritakan seorang Arthur Bishop. Dia adalah seorang pembunuh bayaran paling sempurna dengan segudang bakat yang dimilikinya untuk menghilangkan targetnya dengan rapi. Saat ini Bishop mendapatkan misi untuk menghabisi juragan lele yang sedang mandi di kolam. Walaupun banyak penjagaan yang mengawasi, akan tetapi Bishop dapat menjalankan misinya dengan sangat-sangat adem ayem dan rapi. Si juragan tersebut mati di sana seolah-olah dia kecelakaan karena kelelep. Lalu kemudian Bishop dengan cepat mengganti pakaiannya. Jika dia tahu jalan mana untuk menyelinap, maka dia juga harus merencanakan bagaimana cara melarikan diri agar tidak ketahuan oleh siapapun termasuk Pak RT. Di rumahnya tersebut, Bishop mempersiapkan untuk melakukan tugas yang sudah diamanatkan dengan nama-nama yang sudah ditargetkan, di mana dia melakukannya harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Sambil makan lontong dengan santai dan melihat laptop kesayangannya, Bishop kemudian menemui sahabatnya yaitu Harry di sebuah restoran. Bukan tanpa alasan Bishop selalu diberikan misi yang sulit, karena semakin Bishop menjalankan misi yang sulit, maka dia bisa menyelesaikannya tanpa adanya masalah sedikit pun. Setelah pertemuan mereka berakhir, Harry mengambilkan uang yang untuk diberikan kepada Bishop. Untuk mencari sensasi baru, Bishop mengunjungi tempat orang-orang yang lagi menari atau yang disebut hiburan malam, di mana Bishop tertarik oleh godaan dari wanita Cihuy sehingga hormon-hormon Bishop memuncak, lalu mereka berdua pun melakukan aksi beradrenalin yaitu alias uah-uahan dengan tari pegau 1 jam. Keesokan paginya Bishop dengan laptopnya mencari informasi tentang targetnya yang akan dia bunuh kali ini. Rupanya orang yang akan dia bunuh kali ini adalah Harry, yaitu sahabatnya sendiri. Merasa tidak yakin jika targetnya adalah Harry, Bishop menemui mentornya. Dia menjelaskan kalau Harry telah menjual rahasia mereka dengan mengakibatkan perusahaan mereka mengalami kerugian dalam waktu yang singkat. Karena ditakutkan perusahaan dalam bahaya, si mentor ingin Harry secepatnya dihabisi oleh Bishop. Mengingat pertemuan Bishop dan Harry sangat dekat, itu momen yang bagus untuk melakukannya dengan cepat dan tidak diketahui. Dengan apa yang akan Bishop lakukan nanti, maka Harry tidak akan menderita lagi. Bishop diberikan waktu 48 jam untuk menghabisi sahabatnya itu. Jika tidak, maka merekalah yang akan melakukannya. Antara tugas atau sahabatnya sendiri, Bishop semalaman terus dirundung pemikiran yang karena lebih mementingkan karirnya, Bishop langsung memberitahu Harry untuk segera keluar dari gedung bahwa ada seseorang yang akan menemuinya. Terkejutlah Harry kalau seseorang yang akan membunuhnya adalah sahabatnya sendiri yaitu Bishop. Harry dengan senang hati dibunuh oleh sahabatnya itu, lalu memberikan pistol kesayangannya agar Bishop menembaknya dengan pistol tercintanya. Tentu tidak keberatan bagi Bishop untuk melakukan meski ada rasa yang tertinggal. Edan, men. Selesai acara kedukaan Harry, Bishop bertemu Stephen, anaknya Harry, yang meminta Bishop untuk mengantarkan ke rumah ayahnya. Lalu mengajak Bishop untuk masuk ke rumah yang sebentar lagi akan disita oleh Bang Emok. Pada saat malam hari, tepatnya jalanan lagi sepi, Stephen hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menghajar lelaki yang hendak mau mencuri mobilnya. Bishop dengan cepat menghentikannya dan menyuruhnya pergi dari sana. Sepanjang malam Bishop terus meratapi foto sahabatnya itu. Paginya Stephen diajak pertemuan oleh Bishop di suatu tempat. Mereka pergi ke tempat hewan peliharaan untuk membeli seekor anjing kecil. Bishop menyuruh Stephen untuk merawat si anjing tersebut dan membiayai kebutuhannya. Bishop juga mengajarinya cara menembak yang baik dan timing yang tepat terhadap sasarannya. Bishop juga menyuruhnya untuk mempelajari bagian organ tubuh apa saja yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kematian.
semua aset rumah Stephen dan isinya sudah disita, Bishop mengizinkannya untuk tinggal sementara di tempatnya. Beres melatih keterampilan Stephen, Bishop mengajaknya ke suatu tempat untuk menemui seseorang, lalu Bishop memberikan segepok uang kepadanya. Saat dia lengah, Bishop melakukan aksinya dengan menikamnya dari belakang. Tidak ada suara keributan, membuatnya seolah-olah itu adalah sebuah kecelakaan. Di situ Bishop menjelaskan seseorang yang dia bunuh tadi, dia merupakan seseorang penjual senjata ilegal kepada semua orang. Tidak hanya itu, bahkan dia telah membunuh polisi dan merampok bank. Sekarang waktunya Stephen menjalankan aksinya. Target yang diberikan kepada Stephen adalah pria penikmat sesama badut. Sesuai langkah-langkah dan prosedur yang diperintahkan oleh Bishop, Bishop memberikannya sebuah cairan yang akan membuat jantung si target berhenti. Dan dia akan mati kurang dari 3 menit. Namun si Stephen tidak melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Bishop kemarin, sehingga dia sendiri harus menanggung akibatnya. Ya, Stephen dihajar habis oleh si pria yang membuat Stephen kewalahan. Ditambah lagi postur yang tidak seimbang, berkat motivasi dirinya yang berguru kepada Bishop, si pria tersebut mampu dihabisinya. Siangnya Bishop mendapatkan kiriman paket berupa uang beserta telepon genggam. Si mentor menyuruhnya untuk segera mengerjakan misi yang baru ini karena mereka sudah membayar mahal. Namun Bishop tidak sagawayah untuk membunuh targetnya. Dia juga harus mempelajari apa yang dilakukan si target. Target dia kali ini merupakan seorang pastor bernama Aceng. Sebut saja Aceng ya. Dengan segala perlengkapan, Bishop dan Stephen diam-diam memanjat ke atas gedung untuk memasangkan kamera CCTV agar mereka dapat mengetahui gerak-gerik yang dilakukan si Aceng dari kejauhan. Lalu mereka masuk ke dalam kemudian membekam si Aceng saat si dokter sedang menelpon di luar. Saat si Aceng sudah tak bernyawa, mereka dengan cepat segera bersembunyi agar tidak ketahuan oleh si dokter. Namun tiba-tiba salah satu baut harus jatuh dari persembunyian mereka dan... Two guys on the roof now. Aksi baku hantam pun terjadi, mereka berkelahi di atas gedung yang tinggi. Kemudian Bishop dan Stephen terjun ke bawah menggunakan tali agar bisa lolos dari kejaran musuh. Lalu mereka berjalan di antara kerumunan orang-orang sementara Bishop pergi sendirian. Di sana dia melihat seseorang yang waktu si mentornya memperlihatkan foto orang tersebut. Kemudian Bishop mengikutinya dari belakang lalu masuk ke dalam bis dan memberikannya beberapa pertanyaan dan... Keesokannya Bishop terlihat terburu-buru, kaget melihat teman yang biasa ia menyewa perahu sudah tidak ada di kursinya. Datang para pembunuh bayaran dengan membawa senjata untuk menghabisinya. Bukan Arthur Bishop namanya jika tidak menyadarinya sejak awal dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Seperti yang sudah Bishop ketahui, di saat bersamaan Stephen sedang dalam masalah di mana Bishop memintanya untuk pindah dari tempat duduknya dan... Yang tadinya si mentor memberikan Bishop pekerjaan, kini si mentor menyuruh orang-orang bayaran untuk menghabisi Bishop. Saat Bishop sedang sibuk dengan komputernya, Stephen yang mengambil perlengkapan senjata tak sengaja menjatuhkan barang dan melihat pistol milik si ayah. Sehingga dia yakin kalau pembunuh ayahnya adalah Bishop. Di tengah perjalanan, Stephen bertanya kepada Bishop, "Kau pernah membunuh orang yang kau kenal? Apakah itu terasa berbeda?" Target yang akan Bishop bunuh kali ini adalah si mentor yang terkejut kalau Bishop sudah berhasil menemukannya, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengawalnya keluar. Sesuai rencana, mereka melakukan dengan cepat, matang, akurat, yang tentunya aman dan terpercaya. Dengan 2 orang saja mereka berhasil menghajar si mentor beserta anak buahnya sampai tak tersisa. Setelah semuanya selesai dan teuing bakal kamana buah mereka, kemudian mereka berhenti di SPBU di mana saat melakukan pengisian, Stephen sengaja menaruh selangnya terus ngucur lalu menembaknya.
Dia kira balas dendamnya sudah selesai kepada Bishop. No. Seperti yang kita ketahui, Bishop selalu selangkah lebih cepat dari lawannya. Stephen kemudian pergi ke kediamannya Bishop dan menyetel lagu yang biasa Bishop lakukan. Lalu mengendarai mobil Bishop yang sudah diselipkan surat untuk si Stephen ini yang bertuliskan, "Adenya bisa ngebeledug." Ya, Bishop masih hidup. Terlihat dari rekaman CCTV, dia jungkir balik keluar sebelum mobil itu meledak. Dan film pun tamat. Jangan lupa subrek, bos!